Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku, hari ini kita banyak menyaksikan tema hijrah beredar di mana-mana. Semua orang bilang hijrah, 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 dan hijrah. Ada artis hijrah, ada preman jalanan hijrah, ada pelaku riba hijrah, yang tua hijrah, yang muda hijrah, semuanya hijrah. Dan itulah sederet fenomena tentang hijrah yang sedang populer di tanah air beberapa tahun belakangan ini. Bahkan saat ini banyak muncul komunitas hijrah dengan karakter dan keunikannya masing-masing. Mengapa fenomena itu terjadi? Ya, karena semua manusia pada fitrahnya ingin berubah atau berhijrah, tentunya ke arah yang lebih baik. Namun kebanyakan kita berubah tidak 100%. Maka apa akibatnya? Maka pada dasarnya kembali ke nol. Tidak 100%, maka menjadi 0%. Contoh, satu, sakit infeksi. Ya, jika kita sakit infeksi dan dokter memberikan antibiotik, maka apa pesan dokter? Pesan dokter pasti akan menyampaikan bahwa antibiotik ini dihabiskan. Kenapa? Karena jika tidak dihabiskan, maka akan menjadi sia-sia atau percuma. Bakterinya justru menjadi kebal. Sehingga alasan utama mengapa antibiotik harus dihabiskan adalah untuk membasmi bakteri-bakteri penyebab penyakit tersebut hingga tuntas, sehingga mencegah terjadinya resistensi antibiotik yang berbahaya. Contoh yang kedua, semisal puasa. Jika kita sedang berpuasa, kemudian kita berbuka jam 5:30 sore, padahal azan maghribnya adalah jam 6:15. Apakah puasa kita sah? Tentu tidak, karena tidak 100%. Meskipun sudah lebih dari 90% kita berpuasa, tapi kalau belum waktunya kita sudah berbuka, maka menjadi batal alias tidak sah puasanya. Contoh yang ketiga, tentang sholat. Jika kita sholat, kemudian saat duduk tahiyatul akhir, mohon maaf apabila kita misalnya buang angin. Apakah sholat kita sah? Tentu tidak. Padahal tinggal sedikit lagi salam dan kemudian selesai. Namun itu menjadi sia-sia karena tidak 100%. Jadi intinya, jika kita ingin mendapatkan hasil, maka hijrah kita tentu pun harus sempurna. Lalu bagaimana kita sebagai pengusaha dan juga para pelaku bisnis lainnya? Maka hijrah bagi seorang pengusaha tidak sekedar hanya meningkatkan ibadah mahdhah saja. Hijrah bagi seorang pengusaha tidak sekedar bebas dari riba saja. Namun hijrahnya seorang pengusaha selain meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus menjalankan bisnisnya sesuai syariah. Lalu apa alasannya harus menjalankan bisnis sesuai syariah? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, karena bisnis syariah adalah bisnis yang menjunjung tinggi hal-hal yang mulia, mengedepankan kejujuran, mengedepankan keadilan, jauh dari perkara tipu muslihat, kepura-puraan, maupun kezaliman. Dan ini adalah nilai-nilai universal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Dan syariah telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap agar semua nilai tersebut bisa direalisasikan. Yang kedua, bagi setiap muslim, bisnis syariah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas bisnis merupakan aktivitas perbuatan atau amal manusia yang terkait dengan pengelolaan harta benda yang berhubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap muslim untuk selalu memperhatikan setiap perbuatannya tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas bisnis untuk dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wujud sekaligus konsekuensi dari keimanan seorang muslim.
Yang ketiga, dengan berbisnis sesuai syariah, maka hati tentunya akan menjadi tenang karena kesuksesan tidak sekedar karena faktor sunatullah bisnis, ya, seperti perencanaan yang benar, skill bisnis yang baik, dan sebagainya. Namun juga merasa yakin bahwa ada Allah sebagai sandaran. Hati tenang karena yakin akan mendapatkan selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisnis syariah adalah bisnis yang bersandarkan kepada ketakwaan, yaitu bisnis yang selalu terikat dengan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis syariah adalah bisnis yang dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan bertawakal. Maka saudaraku, sungguh luar biasa beruntungnya bagi orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah ini. Karena Allah telah memiliki 5 janji yang membantu pencapaian kesuksesan hakiki mereka. Apa saja 5 keuntungan berbisnis syariah yang Allah berikan? Yang pertama adalah Allah berjanji untuk memberikan jalan keluar dari kesulitan. Yang kedua, Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diperhitungkan. Jika kita menghitung pendapatan maupun laba bisnis kita yang kita perkirakan dengan cara hitung-hitungan matematis, kadang bisa tercapai, kadang juga tidak. Kalau hal itu tercapai maksimal sebatas perjuangan kita atau perhitungan kita, tapi bagi orang yang bertakwa dan bertawakal dalam bisnisnya, maka Allah menyediakan satu jalan pemasukan lain yang kita bahkan tidak menyangka atau mampu memperkirakannya. Kemudian yang ketiga, Allah berjanji akan mencukupi keperluannya. Terkadang meskipun pendapatan kita besar, tapi uangnya terasa tidak ada. Bahkan sering tidak cukup untuk menutupi pengeluaran yang selalu ada. Maka bagi mereka yang bertakwa dan bertawakal, Allah berjanji akan mencukupi keperluannya. Yang keempat, Allah berjanji akan memudahkan urusan-urusannya. Ada urusan-urusan bisnis yang secara sunatullah mungkin tidak dapat dihindari atau jalan keluarnya sangat sulit. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita mendapatkan jaminan. Kalaupun bertemu dengan urusan seperti ini, Allah akan membuatnya menjadi mudah untuk kita hadapi. Yang kelima, Allah berjanji menghapus dosa-dosa dan melipat gandakan pahala. Dan ini yang terpenting bagi kita sebagai umat muslim. Tentunya sebagai bekal kita di akhirat kelak. Mungkin bisa jadi kita termasuk orang-orang yang memiliki amalan yang tidak luar biasa. Mungkin hanya yang wajib-wajib saja yang baru kita jalankan, baru kita kerjakan. Atau mungkin hanya sunnah-sunnah yang kecil-kecil saja yang kita jalankan. Ya. Namun dengan ketakwaan dan tawakalnya kita, Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu dahsyat dan begitu indah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti Allah akan menepati janjinya, karena mustahil Allah akan mengingkari janjinya. Saudaraku, semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang telah ditetapkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير